Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan kami di sini akan menjelaskan tentang materi olahraga para layang dalam perspektif Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian para layang. Para layang adalah olahraga dirgantara yang dilakukan dengan cara terbang bebas menggunakan sayap kain khusus parasut atau glider yang memanfaatkan tenaga angin dan arus udara. Atlet lepas landas dari tempat, kemudian mengendalikan arah dan kecepatan terbang menggunakan tali kendali brake line. Sejarah singkatnya, para layang berkembang pada tahun 1890 di Eropa. Awalnya digunakan oleh para pendaki gunung untuk turun dari puncak dengan lebih cepat. Seiring waktu, para layang berkembang menjadi olahraga rekreasi, olahraga prestasi yang dipertandingkan di berbagai kejuaraan. Slide selanjutnya adalah olahraga dalam Islam. Islam menganjurkan umatnya menjaga kesehatan dan kekuatan fisik selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat. Contoh misalnya berlari untuk menjaga kebugaran, berenang, memanah, berkuda. Dan prinsip Islam dalam olahraga, prinsip utama olahraga dalam Islam adalah menjaga kesehatan yang dilakukan dengan niat yang baik, tidak berlebihan, dan tetap menjalankan kewajiban kepada Allah. Contohnya, tetap sholat tepat waktu meskipun sedang berlatih, berpakaian yang menutup aurat saat berolahraga, tidak menggunakan cara curang untuk menang. Nah, di sini saya akan menjelaskan olahraga dalam Islam. Pengertian Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Salah satu cara untuk menjaga adalah dengan membantu seorang menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Nah, ada penjelasannya. Menjaga kesehatan merupakan bagian dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menghargai orang yang kuat, baik kuat iman maupun kuat fisiknya. Olahraga sebaliknya dilakukan dengan niat menjaga kesehatan dan meningkatkan kemampuan diri, bukan untuk kesombongan atau merugikan orang lain. Ada juga saat berolahraga, seorang muslim harus menjaga adab, aurat, dan tidak melalaikan kewajiban ibadah. Dalil Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah meskipun pada keduanya ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 agar manusia tidak menjauhkan dirinya ke dalam kebinasaan yang menjadikan dasar pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan ini salah satunya saya akan menyebutkan contoh penerapannya. Rutin jogging atau bersepeda untuk menjaga kebugaran, berenang sebagai olahraga yang menyehatkan tubuh, 3. Memanah dan berkuda yang juga dikenal dengan dalam sejarah Islam. Nah, pemateri selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Tosi Syafan Firdaus. Oke, yang kedua, prinsip Islam dalam olahraga. Yang pertama, tidak membahayakan diri, mengutamakan keselamatan. Yang kedua, menjaga aurat saat menggunakan perlengkapan para layangan. Yang ketiga, tidak melalaikan ibadah. Yang keempat, tidak mengandung maksiat atau tidak pamer atau sombong. Saya akan menjelaskan prinsip Islam dalam olahraga para layangan. Dalam Islam, olahraga diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Pada olahraga para layangan, keselamatan harus menjadi prioritas utama dengan menggunakan perlengkapan yang sesuai dan mengikuti prosedur keamanan
harus menjaga aurat saat berolahraga, tidak melalaikan ibadah saat sholat, serta menghindari perilaku yang mengandung maksiat. Perilaku misalnya pamer, sombong, atau mencari popularitas secara berlebihan. Dengan demikian, olahraga tidak hanya bermanfaat bagi fisik, tetapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, yang ketiga, hukum para layang dalam Islam. Apa itu hukum para layang dalam Islam? Yaitu adalah mubah atau boleh. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta tidak melanggar aturan syariat. Hukum ini bisa berubah menjadi haram jika dilakukan dengan cara yang berbahaya atau menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban agama. Sebaliknya, para layang dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat menjaga kesehatan, kebugaran, dan mensyukuri nikmat Allah. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Muhammad Fajar Arifin. Selanjutnya ada manfaat para layang. Olahraga para layang memiliki banyak manfaat. Pertama, dapat melatih keberanian karena peserta harus menghadapi ketinggian dan mengendalikan rasa takut. Kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi saat mengendalikan arah terbang. Ketiga, membantu menjaga kebugaran tubuh dan mengurangi stres karena memberikan pengalaman yang menyenangkan di alam terbuka. Selain itu, para layang juga bermanfaat bagi kesehatan mental, melatih koordinasi tubuh, serta membantu menjaga kesehatan jantung melalui aktivitas fisik yang dilakukan sebelum dan saat penerbangan. Oke, selanjutnya ada resiko para layang. Walaupun memiliki banyak manfaat ya, olahraga para layang juga memiliki banyak resiko. Resiko utamanya adalah cedera ya, atau jatuh yang dapat terjadi akibat cuaca buruk seperti angin kencang, serta kesalahan teknis serta kesalahan teknis saat lepas landas maupun mendarat kayak gitu. Selain itu, kegagalan peralatan misalnya parasut atau tali pengaman yang bermasalah juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Terus selanjutnya ada faktor psikologis seperti rasa takut, panik atau kurang percaya diri juga dapat mempengaruhi kemampuan pilot dalam mengambil keputusan saat terbang. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang baik, pemeriksaan peralatan, dan kesiapan mental sebelum melakukan para layang. Oke, selanjutnya ada etika dalam Islam. Dalam Islam, setiap aktivitas sebaiknya diawali dengan niat yang baik, kayak gitu, dan dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saat melakukan para layang, seseorang tidak boleh bersikap sombong atau merasa lebih hebat dari orang lain. Keselamatan harus selalu dijaga karena Islam melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri. Selain itu, seorang muslim tetap harus mengingat dan menjalankan ibadah meskipun sedang berolahraga kayak gitu. Kita juga harus menghormati sesama pilot, instruktur, dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan para layang tersebut. Ada penutupnya. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa para layang merupakan olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental, serta diperbolehkan dalam Islam selama memperhatikan keselamatan dan aturan syariat kayak gitu ya. Dengan menerapkan etika yang baik dan niat yang benar, olahraga ini menjadi aktivitas yang positif dan bernilai ibadah. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasinya.